Salam guru profesional, mari belajar, bertumbuh, dan memberi dampak. Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Ah, anak itu memang bodoh matematika. Atau kalimat, anak ini dari dulu memang sudah pintar. Kalimat sederhana seperti ini sebenarnya mengirim pesan kuat bahwa kemampuan atau kecerdasan itu tetap bawaan lahir dan sulit untuk diubah. Sebagai calon guru, apakah kita harus menguatkan pola pikir ini atau justru mengubahnya demi masa depan murid-murid kita? Laporan PISA atau Program for International Student Assessment menyimpulkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara growth mindset dengan kemampuan murid pada mata pelajaran membaca, matematika, dan sains. Pada laporan PISA tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 12 terbawah dari 89 negara. Ini menunjukkan betapa pentingnya menumbuhkan growth mindset dalam konteks pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Profesor Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, dalam penelitiannya tentang mindset atau pola pikir, menemukan dua pola pikir utama terkait kemampuan atau kecerdasan. Yang pertama adalah pola pikir tetap atau fixed mindset, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan bakat itu tetap. Yang kedua adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui latihan yang tepat, strategi yang baik, dan dukungan orang lain. Dengan fixed mindset, murid cenderung menghindari tantangan, mudah menyerah, dan takut terlihat bodoh. Dengan growth mindset, murid lebih berani mencoba, melihat kesalahan sebagai bagian dari belajar, dan lebih tekun ketika mengalami kesulitan. Sebagai guru, mindset kita akan memengaruhi bahasa, sikap, dan keputusan di kelas. Karena tanpa sadar, kita bisa mengirim pesan, kamu memang sudah seperti ini, atau kamu masih bisa berkembang. Kabar baiknya, growth mindset bukan sekedar kata-kata positif. Ada dasar ilmiahnya, yaitu ilmu yang disebut neuroplasticity atau neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan membentuk koneksi baru. Setiap kali murid berlatih soal, mencoba menjawab, atau berdiskusi, otak mereka sedang membangun jalur baru dan menguatkan koneksi yang sudah ada. Semakin sering jalur itu dipakai, maka semakin kuat dan cepat sinyalnya. Itulah sebabnya usaha dan belajar sangat penting dalam proses berkembang. Dan oleh sebab itu, kata belum bisa jauh lebih akurat daripada tidak bisa. Inilah yang disebut dengan the power of yet. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan pengalaman belajar yang cukup, sehingga otak murid punya kesempatan untuk terus berkembang. Di Indonesia, kita sedang bergerak menuju pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Kita ingin melahirkan murid yang mampu berpikir kritis dan mendalam, serta memiliki karakter kuat dan tidak mudah menyerah. Namun, di banyak kelas, kita masih menemukan budaya label anak pintar yang selalu ditanya dan anak lemah yang jarang diberi kesempatan. Growth mindset menantang cara pandang itu. Setiap murid dilihat sebagai sedang berkembang dan bukan sudah jadi. Fokus kita bergeser dari sekedar nilai dan ranking menjadi proses belajar dan kemajuan tiap individu. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan sebagai calon guru untuk menumbuhkan growth mindset di dalam kelas? Strategi pertama, ubah cara memuji. Hindari pujian yang hanya menekankan pada bakat. Gantilah dengan pujian pada proses, strategi, dan usaha yang efektif. Strategi kedua, kelola kesalahan sebagai bagian dari belajar. Sejak awal, sepakati norma kelas. Jadikan kesalahan sebagai bahan diskusi, bukan bahan untuk mempermalukan murid kita. Strategi ketiga, desain penilaian yang memberi ruang untuk berkembang. Berikan kesempatan revisi tugas dan refleksi singkat. Dengan begitu, murid melihat belajar sebagai proses, bukan sebagai vonis. Dan yang tidak kalah penting, guru juga perlu menjadi model growth mindset. Saat Anda salah menjelaskan, Anda bisa berkata, ternyata tadi penjelasan saya kurang tepat. Mari kita perbaiki bersama. Sikap seperti ini mengirim pesan kuat bahwa guru pun terus belajar. Sebagai calon guru, Anda bukan hanya seorang pengajar materi,
tetapi juga sebagai coach atau pembentuk cara pandang murid terhadap dirinya sendiri. Growth mindset mengingatkan kita bahwa kemampuan dan kecerdasan tidak berhenti di kata tidak bisa, tetapi selalu punya ruang di kata belum bisa untuk terus berkembang. Mari ambil satu langkah kecil. Bayangkan Anda akan masuk kelas besok. Satu strategi growth mindset apa yang paling ingin Anda coba lebih dulu? Tuliskan langkah itu di buku catatan Anda. Perubahan mindset murid seringkali dimulai dari keberanian guru untuk mengubah cara pandang dan praktik mengajarnya sendiri. Mari kita menumbuhkan growth mindset, mulai dari diri kita sendiri. Dari PPG untuk negeri, wujudkan pembelajaran bermutu bagi setiap anak bangsa.